So, comparative degree akan mudah dipahami jika materi pada slide ini dan slide ini sudah kita pahami dengan baik. A is taller than B. Membandingkan dua hal seperti ini, di mana salah satunya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya, disebut dengan istilah comparative degree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear smart learners, welcome back to Bilik Bahasa, an appropriate place to learn languages. Slide ini merupakan lanjutan dari pembahasan terdahulu tentang positive degree, yaitu bagian pertama dari degree of comparison, perbandingan di dalam bahasa Inggris. Ini adalah bagian yang kedua, di mana di slide ini kita akan belajar tentang comparative degree, sebuah cara di dalam bahasa Inggris untuk membandingkan sesuatu. Tingkat ini menunjukkan bahwa dari dua hal yang dibandingkan, salah satunya ada yang mempunyai tingkat lebih atau kurang dari yang lainnya. Seperti pada gambar ini. Di sini ada dua gambar rumah, sebut saja rumah A dan rumah B. Rumah A lebih tinggi dari rumah B. Di dalam bahasa Inggris kita katakan A is taller than B. Membandingkan dua hal seperti ini, di mana salah satunya lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya, disebut dengan istilah comparative degree. Sedangkan superlative degree, bagian ketiga atau bagian terakhir dari degree of comparison, akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Untuk memahami comparative degree dengan mudah, sebaiknya kita sudah memahami terlebih dahulu dua slide berikut ini. Ini adalah slide yang pertama yang harus kita pahami, yaitu pembahasan tentang penambahan huruf E dan R, huruf E, ST di akhir kata sifat, dan penambahan kata more dan most sebelum kata sifat, khususnya pada kata sifat yang terdiri dari 1 dan 3 atau lebih suku kata, 1 and 3 or more syllable adjective. Dan ini adalah slide kedua yang juga harus kita pahami isinya untuk memahami comparative degree dengan mudah, yaitu pembahasan tentang penambahan huruf E dan R dan huruf EST di akhir kata sifat dan penambahan kata more dan most sebelum kata sifat, khususnya pada kata sifat yang terdiri dari dua suku kata, two syllable adjective. Dear smart learners, sekarang coba kita perhatikan tabel ini. Tall adalah kata sifat yang terdiri dari satu suku kata. Pada kata tall, kita tambahkan huruf E dan R sehingga menjadi taller, yang artinya lebih tinggi. Dan kata adorable adalah kata sifat yang terdiri dari 3 suku kata. Dan untuk menghadirkan makna lebih, kita cukup hanya menambahkan kata more seperti ini pada posisi sebelum kata adorable. Penjelasan tentang hal ini ada di sini. Sedangkan kata clever dan famous masing-masing terdiri dari 2 suku kata. Dan untuk menghadirkan arti lebih pintar, dan lebih terkenal, kita melakukan hal yang berbeda. Tidak sama seperti kata tall dan adorable. Kita tambahkan huruf E dan R pada kata clever, sehingga menjadi cleverer, dan kita tambahkan kata more sebelum kata famous, sehingga menjadi more famous. Kenapa demikian? Semuanya juga sudah dijelaskan di sini. So, comparative degree akan mudah dipahami jika materi pada slide ini dan slide ini sudah kita pahami dengan baik. Dear smart learners, berikut ini adalah pola dari comparative degree. Di sini ada adjective dan adverb yang ditambahkan huruf E dan R setelah adjective atau adverb.
Ada juga more dan less yang ditambahkan sebelum adjektif atau adverb. Dan jangan lupa bahwa kita harus tambahkan kata then di sini. Selanjutnya kita tambahkan subjek dan verb di sini. Ini adalah pola kalimat dari comparative degree. Seperti yang kita lihat pada slide ini, selain dari adjektif ada juga adverb yang diperlakukan sama, yaitu sama-sama ditambahkan huruf e dan r pada akhir adjektif atau adverb dan ditambahkan kata more atau less sebelum adjektif atau adverb. Disebut adjektif atau disebut adverb karena fungsi dan statusnya dalam kalimat berbeda. Ingat bahwa pola perubahannya tetap sama. Berikut ini adalah contohnya. Kata taller pada kalimat ini, base-nya atau dasarnya adalah tall yang ditambahkan huruf e dan r di akhir kata tall, sehingga menjadi taller yang berarti lebih tinggi. Kata ini berfungsi untuk menjelaskan kata giraffe yang merupakan subjek dari kalimat ini. Giraffe is taller than elephant, di mana kata giraffe juga merupakan kata benda. Sementara kata taller pada kalimat kedua, giraffe grows taller than elephant, juga merupakan base atau dasar yang sama seperti kata taller pada kalimat yang pertama. Namun fungsinya berbeda. Kata taller di sini berfungsi untuk mendeskripsikan kata kerja grow, sehingga ini dinamai adverb dan ini dinamai adjektif karena mendeskripsikan kata benda, yaitu giraffe, subjek dari kalimat yang pertama. Walaupun kedua kata ini mempunyai kelas kata yang berbeda, satu adjektif dan yang satunya adverb, pola perubahannya tetap sama. Dan di dalam comparative degree, setelah kedua kata ini, kita harus hadirkan kata then, yang berarti daripada, yang kita posisikan di sini. Sehingga kalimat ini menjadi giraffe is taller than elephant. Jerapah lebih tinggi daripada gajah. Kalimat yang kedua, giraffe grows taller than elephant. Jerapah tumbuh lebih tinggi daripada gajah. See? Seperti dua kalimat di atas, kata cleverer di sini berfungsi untuk menjelaskan subjek dari kalimat ini, yaitu she. Siapa yang lebih pintar? She. Dia perempuan. Dan ini kita sebut dengan adjektif. Sementara kata more fluently digunakan untuk menjelaskan kata kerja speak, berbicara. Bagaimana dia perempuan berbicara? More fluently. She speaks more fluently. Dia berbicara dengan lancar. Dan ini kita sebut dengan adverb. Selanjutnya, kita tambahkan kata then setelah kata cleverer dan more fluently. Sehingga kalimatnya menjadi she is cleverer than her friends. Dia perempuan lebih pintar daripada temannya. She speaks English more fluently than her friends. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris lebih lancar dari temannya. Pada pola ini, kita juga melihat kata more dan less yang diletakkan sebelum adjektif atau adverb. More berarti lebih dan less berarti kurang. Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat comparative degree yang menggunakan kata more dan less. More famous artinya lebih terkenal dan less famous artinya kurang terkenal. More adorable artinya lebih menakjubkan, less adorable artinya kurang menakjubkan. Seperti pada pola yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebelum kata more famous, kita letakkan subjek dan verb, demikian juga sebelum less famous. Setelah kata more famous dan less famous, kita letakkan kata then, yang berarti daripada, sehingga kalimat ini menjadi Amsterdam is more famous than Jakarta.
Amsterdam lebih terkenal daripada Jakarta. Jakarta is less famous than Amsterdam. Jakarta kurang terkenal daripada Amsterdam. Demikian juga pada kalimat ketiga dan kalimat keempat pada slide ini. Sebelum kata more adorable dan less adorable, kita letakkan subjek dan verb. Dan setelahnya kita letakkan kata than. Sehingga kalimatnya menjadi my achievement is more adorable than my friends. Capaian saya lebih menakjubkan dari teman saya. My friend's achievement is less adorable than his. Capaian teman saya kurang menakjubkan daripada capaian temannya. Dear smart learners, demikian pembahasan kita tentang comparative degree, bagian kedua dari degree of comparison. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan much obliged.